رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران يا إخوتي هيا رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت للواحد ديان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal khudur, ayuhal mustami'un, ayuhal musyahidun, para penyimak online kajian kitab tafsir Yasin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kajian tafsir surat Yasin ayat 11 yang kemarin sudah saya singgung beberapa hal tentang ayat tersebut, dan ini kita akan lanjutkan pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Untuk itu sebelumnya mari kita baca qiraatus suratul Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk para masyayikh, para guru-guru kita, semua yang berjasa memberikan ilmu kepada kita, dan kita semuanya yang muhibbin, pecinta ilmu-ilmu beliau. Semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama beliau, kumpulannya para nabi, para solihin, syuhada, dan diberikan nikmat fi yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang telah menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan telah mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan juga bekas-bekas yang telah mereka perbuat. Sekarang kita lanjutkan penafsirannya dari ayat tersebut. Wa qala ba'dul mufassirin, wa qala lan wis ngendika sapa ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir, al muradu utawi kang den karepake bi atharihim iku khutuwatuhum,
ilal masjidi. Al muradu tawi kang den karepake bi atharihim kelawan lafat atharihim iku khutwatuhum pira-pira langkahe kaum ilal masjidi maring masjid. Jadi yang dimaksudkan dengan atharihim itu adalah bahwa setiap langkah kita ke masjid, langkah kita menuju ke masjid untuk beribadah, ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala kaya dene oleh ngendika sapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi sababi nuzuliha ing dalam sebab turune ayat. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di dalam sebab turunnya ayat ini. Inna qabilatan sak temene kabilah minal ansori saking sahabat Ansor iku saku podo wadul sapa kabilah ilan nabi maring nabi alaihi salatu wassalam bu'da manazilihim ing adohe pira-pira omahe kabilah ilal masjidi tumeka maring masjid. Wa aradu lan ngarepake sapa kabilah ayyabnu ing yen to bangun sapa kabilah buyutan ing pira-pira omah indal masjidi ana sandinge masjid. Fangzalallahu mongko tumuli nurunake sapa Allah taala hadhil ayat ing ikilah ayat wa yalan utawi ayat iku wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ayat wa naktubu ma qaddamu atharahum ila akhirih. Sebab turunnya dari ayat ini sebagian ahli tafsir seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah bahwasanya ada kabilah Ansor, kaum Al-Ansor itu mereka yang sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Ada beberapa kabilah itu yang memang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi karena rumahnya jauh, keinginan mereka itu agar mereka itu didekatkan rumah mereka itu dengan masjid. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa justru jauhnya jarak langkah mereka itu dari rumah ke masjid, inilah yang akan menjadi tambahnya catatan amal mereka. Ini sekaligus menjelaskan beberapa keterangan-keterangan tentang bagaimana nanti di pengadilan Allah itu semuanya akan bersaksi untuk kita. Bumi dan langit itu akan memberi kesaksian kepada kita. Oleh karena itu sebenarnya catatan dari malaikat itu kiraman katibin itu sebenarnya hanya penguat terhadap hujah mereka nanti ketika akan diadili di akhirat. Dan manusia tidak akan mampu untuk mengelak. Kenapa? Karena yang bersaksi itu bukan manusia yang diberikan di pengadilan seperti di pengadilan manusia untuk dapat berkilah, tidak bisa. Akan tetapi saksinya itu terekam di alam semesta ini. Jadi rupanya pohon, batu, semua yang ada di sekeliling ternyata mempunyai tugas yang bisa merekam semua apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi keterangan-keterangan ketika nanti manusia itu diadili di yaumil akhir, bukan mulut yang bisa membela mereka, akan tetapi pembelaan atau itu didapatkan dari syahadah. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti jangan kita itu merasa bahwa kebaikan kita nanti jangan-jangan tidak ada yang
yang melihat itu adalah Allah dan saksinya itu alam yang di sekeliling kita. Jadi orang yang ria'an nas, riak terhadap amal mereka itu seolah-olah tidak atau seolah-olah itu menafikan bahwa tanpa kebanggaan mereka untuk dilihat orang pun sebenarnya sudah direkam oleh alam semesta ini. Nah ini kan dari penjelasan ini menarik sekali. Bahkan setiap tarikan nafas kita, setiap amal yang kita lakukan, semuanya tidak lepas dari CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu menyadari akan hal itu, maka insya Allah manusia itu akan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seolah-olah itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah tasawufnya itu dinamakan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi gerak-geriknya oleh Allah. Jadi adanya khosyah, takut, tunduk kepada Allah karena semata-mata Allah itu tidak tidur. Allah itu zat yang maha mengetahui semua yang terjadi di dunia ini. Saya lanjutkan. Mamsyan ilal masjid, apane mamsan lumakune ilal masjid maring masjid. Walladzi lan utai wong yang tadhiru kang ngenteni sapa wong as-sholata ing salat ba'da sholati ing dalem sakwuse salat hatta yusolliha sehingga salat sapa wong ha ing salat ma'al imam sertane imam iku a'dhamu luweh agung apane ajron ganjarane minalladzi ketimbang saking wong yusolli kang lakoni salat sapa alladzi sumayana tumuli turu sapa alladzi sumayusolli tumuli salat maneh sapa alladzi. Jadi keistimewaannya orang mukmin itu orang yang tadhirus salat ba'da salat. Orang yang senantiasa menunggu dari waktu sholat satu ke waktu sholat yang lain. Itulah orang-orang mukmin seperti itu. Dikatakan hatta yusolliya ma'al imam, sampai dia nanti sholat berjamaah dengan imam. Itu a'dhamu ajran. Itu lebih besar pahalanya minalladzi yusolli sumayanamu sumayusolli, dibandingkan orang yang sholat kemudian dia tidur sumayusolli kemudian dia sholat. Ini saya pernah mengalami hal ini ketika waktu haji. Jadi orang yang pemondokannya semakin jauh, dia itu akan semakin mendekati sifat ini. Jadi orang yang jauh pemondokannya dari Masjidil Haram itu cenderung untuk bermukim di masjid. Jadi menunggu sholat satu untuk sholat yang lain tetap di masjid, digunakan untuk beribadah. Itu idealnya. Dan itu a'dhamul ujrah, a'dhamul ajran, yang paling besar pahalanya. Lah dan ini tidak bisa dicapai oleh orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Inilah keistimewaannya. Orang yang pemondokannya jangan bangga orang yang ikut ONH plus itu, haji ONH plus itu. Oke lah, fasilitas kemewahan mungkin banyak sekali dinikmati, akan tetapi kadang-kadang terlena. Justru kenikmatan yang hakiki sebenarnya adalah berlomba-lomba untuk beribadah dan berlama-lama di Masjidil Haram. Yang terjadi apa? Orang yang ONH plus itu karena merasa dekat, sholat kemudian kembali lagi, sehingga datangnya itu cenderung orang yang dekat dengan masjid itu lebih terakhir dibandingkan orang yang jauh. Nah ini yang membedakan orang yang rumahnya dekat masjid dan tidak. Oleh karena itu ya disyukuri saja. Dan ini ada sebuah nasihat dari guru-guru saya. Kalau kamu melangkahkan kaki ke masjid itu agar membuat syahadah atau persaksiannya bumi kepada langkah kakimu. Kalau bisa, kalau sholat berjamaah itu kan jangan lewat jalan yang sama. Kalau bisa lewat jalan yang
Tidak sama. Agar apa? Agar asar kita, bekas kita ini kan ikhtiarnya manusia, logika manusia. Ini agar menjadi banyak nanti saksi orang yang melihat saksi dari yang melihat kebaikan kita. Inilah yang kemudian akan menjadi kebanggaan kita di yaumil akhir. Jadi kebanggaan kita bukan dilihat oleh manusia di dunia ini apa? Nggak ada kebanggaan kebanggaan yang semu, kebanggaan yang hakiki itu justru orang yang tidak dilihat oleh makhluk tetapi disaksikan oleh benda-benda bumi, langit, batu, pohon dan lain sebagainya. Sehingga yang ada hanyalah dirinya dengan Allah. Inilah yang kemudian menjauhkan manusia itu dari sifat-sifat riya. Karena riya itu sebenarnya, pamrih itu sebenarnya syirkul asghar ya. Kalau bahasanya guru saya itu kesyirikan yang kecil. Kenapa? Karena menduakan Allah untuk tujuannya. Karena barang siapa yang niatnya itu bukan karena Allah ya, maka dia akan mendapatkan yang selain Allah. Kalau dia itu niatnya lillahi ta'ala ya, maka akan mendapatkan fadilah dari Allah ta'ala. Kemudian riwayat yang keempat, warwiyalan diriwayatake fi tafsir ing dalam fi tafsiri atharihim ing dalam tafsire lafat atharihim, yakni ngersakake sapa ba'dul mufassirin ma ing barang taraku kang wis ninggal sapa kaumin sunnatin hasanatin, bayane saking sunnah kang bagus, sholihatin tur kang soleh, faumila mongko nglakoni apa biya kelawan sunnah hasanah ba'da mautim ing dalam sakwuse matine kaum. Diriwayatkan di dalam tentang penafsiran atharihim ini, ba'dul mufassirin ini mengartikan adalah mataraku min sunnatin hasanatin sholihatin fa'umila biha ba'da mautim. Ya, apa-apa yang mereka tinggalkan dari sunnah tradisi yang baik, yang soleh. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mentradisikan sunnah hasanah, tradisi yang baik, yang soleh, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti atau meneruskan tradisi yang baik itu tanpa mengurangi pahala dari orang yang melaksanakan itu. Tapi sebaliknya, man amala sunatan sayyi'ah, barang siapa yang menjalankan atau mentradisikan sunnah yang sayyi'ah, maka fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa orang yang menirunya. Nah, inilah yang berat itu. Jadi kadang-kadang kita itu mentradisikan sesuatu yang kurang baik kemudian ditiru, ya ini kita terkena dosa dari tradisi yang jelek yang ditiru orang lain ini. Oleh karena itu harus hati-hati. Oleh karena sunnah itu ada sunnah hasanah, ada sunnah yang sayyi'ah. Sunnah. Kemudian kawakamaruyah, wa kamalan kaya keterangan ya kan wis diriwayatake anin Nabi alaihi salam saking Kanjeng Nabi alaihi salam, man utawi sapa wonge iku sanna nindakake sunnah sapa man sunatan hasanah ing tumindak kang bagus, falahu mongko iku tetep kedeman ajruha utawi ganjarane sunnah hasanah, wa ajru man amila bihalan ganjarane wong sing lakoni ku mau, mimbadi sing saking sakwuse man min ghairi ayang kusatan saking tanpa ngurangi min ujurihim saking pira-pira ganjarane
man amila biha apa syai'un suwiji-wiji. Waman sanalan waman lan tawi sapa wong iku sana nindakake amalan sunatan sayyi'ah ing sunah sayyi'ah sunah kang ala kana mongkono iku alaihi ing atase man apa wisruha dosane sunah sayyi'ah wa wisruman lan dosane wong amila kang nglakoni sapa man biya kelawan sunah sayyi'ah mimbadi saking sakwuse man min ghairi ayang kusol saking tanpa ngurangi min auzarihim saking pira-pira dosane man amila biya apa sayun suwiji-wiji. Nah itu sunnah, ada tradisi yang baik, ada tradisi yang buruk. Oleh karena itu hadis ini seringkali untuk digunakan yang namanya sunnah itu jadi bid'ah. Jadi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kullu bid'atin dolalah itu maksudnya tidak semua tapi sebagian bid'ah. Karena ketika masa Umar tarawih ini rakaatnya tambah 20. Kemudian masa setelah Nabi ini ada pemushafan, pembukuan Al-Qur'an. Itu semuanya tidak ada pada zaman Nabi. Sehingga bisa dikatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Karena dipahami bahwa sunatan hasanah itu tradisi yang baik. Bid'ah hasanah suatu yang baru tapi min sunatin hasanah. Astagfirullah. Saya lanjutkan. Mohon maaf ini tadi ada gangguan. Saya lanjutkan. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla shay'in lan sekabehane perkara ahsaynahu kang wis ngliputi sapa ingsun hu ing syek fi imami mubin ing dalem imami mubin atau lauhil mahfud. Segala sesuatu yang sudah dikumpulkan oleh Allah, sesuatu itu di dalam imam mubin, di dalam imam mubin. Imam mubin ini keterangannya adalah lauhil mahfud. Ai tegese hafidnahu, wis nyimpen sapa ingsun, jaga sapa ingsun hu ing syek, wa adatnahu lan wis ngitung sapa ingsun hu ing syek, wa bayyanahu lan wis nerangake sapa ingsun hu ing syek fil lauhil mahfud ing dalem lauhil mahfud. Yakni maksude ngersakake maksud sapa Allah laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku makhfiyan den samarake an ilmina saking ilmune ingsun Allah. Jadi segala sesuatu itu sudah terekam di dalam lauhil mahfud. Lauhil mahfud itu apa? Lauhun itu papan, recorder, hard disk mungkin ya. Hard disknya Allah, segala sesuatu ini bisa disimpan dan terekam di situ. Lauhil mahfud itu di mana Allah menurunkan segala qadarnya Allah, takdirnya Allah. Takdir itu kalau saya merujuk kepada tafsir yang berbasis lughah itu dari qadar ukuran. Jadi Allah itu sebenarnya sudah mendesain nomenklatur yang ada di dunia ini. Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Segala sesuatu ini yang diajarkan oleh Allah itu semuanya sudah terekam di lauhil mahfud. Ceritanya itu semuanya sudah terdesain di dunia ini. Ibaratnya Allah itu seorang dalang, maka cerita itu sudah tertulis dulu, ceritanya ini akan apa,
tentang perang Mahabharata misalkan, itu bukunya sudah ada, tinggal menggelar saja. Nah, qadha itu ketika berlangsung kejadiannya, itulah qadha atau ketetapan Allah. Maka orang itu tidak bisa lari dari takdir. Oleh karena itu ketika ada wabah corona, ketika ada wabah taun ya, Sayyidina Umar dikatakan, apa kamu lari dari takdir Allah? Maka Khalifah Umar menjawab, Umar bin Abdul Aziz, saya akan lari dari takdir satu ke takdir yang lain. Jadi sehat itu juga takdir, pilihan. Oleh karena itu manusia diberikan pilihan. Saya kira membahas takdir itu macam-macam dan bisa membawa polemik kalau terlalu kita ta'amik memperdalam pembahasan ini, kadang-kadang membawa kepada suatu perdebatan. Tapi dari bahasa takdir itu qadara, ukuran, semua ukuran baik buruk semuanya itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sedangkan ilmunya Allah itu muhitu kulli syai'in. Nanti semua yang akan terjadi dari awal sampai akhir semuanya itu akan di-upload. Kemarin bahasanya bukan download, harusnya upload ya, di-upload ke Lauhil Mahfuz sana untuk disimpan di Lauhil Mahfuz. Saya kira untuk kajian malam hari ini saya akhirkan. Saya kira cukup sekian. Semoga pembahasan yang sudah kita bahas selama bulan Ramadan ini memberikan ilmu pencerahan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dari kata-kata ataupun gangguan-gangguan yang sifatnya bersifat teknis. Untuk itu saya cukupkan. Akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulin minal ahwali muktahim. Barakallah, tabarakallah.